ngeri-ngeri sedap. Ini adalah cara pelakor untuk bisa merebut hati suami Anda. Dia bisa menghalalkan segala cara demi merebut suami Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wala quwata illa billah. Subhanallah wa bihamdi, astaghfiruka wa atubu ilaih. Kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ada banyak hal yang bisa pelakor lakukan dan ini sangat ngeri ketika Anda tidak waspada, tidak teliti, tidak memahami diri Anda bahwa ada yang mengincar suami Anda. Ada pelakor yang ingin merebut hati suami Anda dan bahkan bukan hatinya, uangnya, kesetiaannya, kemudian cintanya, kemudian keluarganya, dan apapun yang dipunyai suami Anda bisa direbut oleh pelakor itu. Nah, makanya hati-hati. Apa saja sih yang dilakukan pelakor untuk mendapatkan hati suami sehingga suami itu tidak atau mengabaikan istri saya? Apa saja? Ada banyak hal yang sebelum saya akan bahas dan saya akan sampaikan bahwa apa itu pelakor? Pelakor adalah perebut laki-laki orang. Ini sebutan orang-orang di dalam dunia online ya. Jadi termasuk di offline-nya juga begitu. Jadi orang yang wanita yang merebut laki-laki orang itu disebut pelakor. Tapi sejatinya tidak hanya yang disalahkan itu wanitanya. Karena pelakor ini atau wanita ini bisa merebut karena disandari oleh pria Anda atau suami Anda sehingga dia mengambil berkesempatan untuk mengambil hati suami Anda. Makanya kalau dalam tausiah saya dalam hal mahabbah ini, saya tidak menyalahkan pihak manapun, tapi saya ingin Anda dan atau Anda sebagai pasangan, Anda sebagai suami dan istri saling mengkoreksi diri, terutama terhadap perilaku Anda terhadap Allah SWT. Kalau Anda pernah melanggar ketakwaan, ketaatan kepada Allah dalam percintaan, dalam mahabbah, dalam hubungan suami istri, maka itu bisa jadi ada yang akan merusak, ada yang merusak di dalam hubungan rumah tangga Anda. Bisa karena diri Anda sendiri, bisa karena orang lain, bahkan bisa karena sihir atau karena diganggu makhluk gaib yang memang diperintahkan orang lain untuk merusak rumah tangga Anda. Maka jaga ketaatan pada Allah, insya Allah rumah tangga kita akan terlindungi dan akan selalu bahagia, sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Apa motivasi pelakor untuk merusak? Yang pertama, ada motivasi emosional, yaitu secara emosi pelakor itu kasihan pada suami Anda atau memang memanfaatkan suami Anda. Mungkin si pelakor ini sedang butuh perhatian atau bahkan suami Anda juga butuh perhatian. Kemudian tahu mana sisi yang tepat untuk bisa membahagiakan dirinya, maka si pelakor ini tidak peduli apakah ini dosa, apakah ini orang lain tersakiti, tapi pelakor ini tetap memanfaatkan emosi untuk meraih hati suami Anda. Jadi pahami emosinya. Emosi ini bisa muncul dari Anda berkomunikasi ketika Anda di rumah, kemudian Anda bercanda tawa, Anda menyampaikan sesuatu dan direspon baik atau tidak, kemudian Anda WhatsApp, Anda telepon, Anda direspon baik atau tidak. Nah, ketika terjadi ketimpangan emosi, pasti kita tahu, oh ini ternyata tidak direspon baik. Apa sih masalah saya terhadap dirinya, kenapa tidak direspon dengan baik? Nah, itu segera diperbaiki. Diperbaiki dengan cara apa? Nanti saya akan bahas di akhir video ini.
Kemudian yang kedua adalah pelakor termotivasi oleh sosial. Bisa jadi karena pertemanan. Memang teman dari pelakor itu sukanya begitu. Atau pertemanan dari suami Anda yang memang punya kebiasaan untuk berselingkuh. Akhirnya dia mudah terambil hatinya oleh pelakor. Bahkan yang memancing duluan biasanya tidak perempuan dulu, ada juga yang laki-laki dulu. Tapi kalau sudah pelakor sejati, dia nggak peduli. Maka ini ngeri-ngeri sedap, hati-hati ya. Ada pelakor yang memang sengaja untuk nggak peduli siapa diri Anda, siapa suami Anda, yang penting dia merampok suami Anda. Baik dari sisi hatinya, hartanya, cinta kasihnya, pose tubuhannya, bahkan jadi budaknya bisa. Maka hati-hati. Kemudian yang ketiga adalah sisi ekonomi. Karena si pelakor sedang terhimpit oleh ekonomi dan melihat suami Anda sedang melejit ekonominya, dia memanfaatkan. Walaupun secara ketertarikan tubuh fisik dia tidak mau, tapi karena ekonomi dia terpaksa melakukan itu. Maka bisa mulai sekarang Anda atur keuangan, Anda pantau bersama, misalkan jika mau terbuka. Atau Anda sampaikan, Anda boleh punya uang yang tersimpan sendiri yang saya tidak perlu tahu, tapi paling tidak berapa persen dari apa yang Anda hasilkan. Atau paling penting adalah pahami bahwa suami Anda tidak melakukan atau mendapatkan rezeki yang haram. Karena yang haram inilah yang biasanya ego suami itu tidak terkontrol, atau ini kan uang enggak jelas, saya kasihkan ke orang lain. Ya, biasanya dari beberapa orang yang saya tanya, dia akan menyebarkan dosa, artinya membagikan uang tersebut untuk ini uang dosa, biar kamu dapat penanggung dosa, dikasihkan ke orang-orang yang menurutnya biar mau menanggung dosanya, tapi sebenarnya dirinya sendiri yang menanggung. Ada satu kisah yang saya jumpai dari orang yang datang kepada saya. Dia dulu pada saat mudah sekali mendapatkan uang haram itu, dia nikmati, tapi dia membagikan ke teman-temannya yang pada siklus atau circle atau tempat yang haram itu. Nah, ini uang haram, menurut dia uang haram, tapi sebenarnya tindakannya haram. Biar kita sama-sama menanggung dosa, ayo kita nikmati. Nah, itu bisa karena itu. Akhirnya di situ dilihat seorang wanita dimanfaatkan secara ekonomi, dia merampok suami Anda. Maka hati-hati, perhatikan suami Anda, apakah dia mendapatkan rezekinya halal atau haram. Kalau haram, doakan kebaikan, biar dia ke jalannya halal yang diberikan Allah SWT. Syariatnya ditata dulu. Kalau pekerjaannya sedang tidak beres, coba saling curhat, saling komunikasi, datang ke konsultan untuk bisa mendapatkan pencerahan. Kemudian bagaimana caranya seorang wanita atau pelakor itu memikat hati suami? Bisa dengan dia membuat ruang bebas stres. Jadi di rumah dicuekin, di rumah dimarahin, di rumah selalu diungkit-ungkit masa lalu, di rumah tidak dikasih makan, tidak disediain makanan dan minuman, kemudian dibiarkan, tidak dikasih handuk ketika sebelum mandi, tidak disiapkan ruang yang bersih. Di rumah acak-acakan, kemudian setelah anak-anak bermain tidak diberesin. Nah, ini juga bisa memicu stresnya suami, sehingga dia butuh ruang bebas stres. Dia akan lari ke tempat orang yang bisa mendamaikan dirinya. Nah, kalau suami punya bekal agama yang baik, dia akan lari kepada ustadz, pada kiai, pada orang yang bisa membimbing secara agama. Tapi kalau dia tidak terbekali oleh agama yang baik, peduli amat, yang penting damai. Makanya termasuk dasar kenapa suami bisa mengikuti pelakor, karena dia tidak terbekali agamanya. Mulailah sekarang Anda koreksi apakah bekal agama Anda dan suami sudah terkunci pada jalan Allah atau belum. Kalau belum, mulailah banyak mendengarkan pengajian, melihat pengajian, membaca Al-Quran, dan hal-hal baik lainnya. Perbanyaklah untuk melihat dan mendengar yang baik bersama-sama dengan suami Anda. Ini juga termasuk kontrol di mana pelakor akhirnya bisa
mencuri hati suami. Dan kalau sudah mencuri dan memang si pelakor ini sangat kejam, artinya dia bisa memainkan emosi, memainkan sosialnya, memainkan ekonomi, memainkan perasaannya, maka bisa jadi namanya adalah perceraian dengan diri Anda. Maka hati-hati. Kemudian dia mempromosikan fisiknya atau daya tarik secara fisik, secara bau, aroma untuk mengkelabui suami Anda. Maka hati-hati, jaga aroma kita, fisik kita. Yang paling utama adalah bahagiakan diri Anda. Anda kalau bahagia maka ada aura daya tarik yang alami dalam diri Anda. Anda seorang istri apa saja ya, termasuk juga laki-laki, kalau Anda bahagia maka ada daya tarik untuk istri untuk mengikat cinta Anda. Itu yang daya tarik ya. Yang kedua adalah daya tarik setelah dia bisa mempunyai ruang bebas stresnya, dia punya daya tarik untuk membuat suami merasa diinginkan, merasa dicintai, merasa diperhatikan, merasa ditunjukkan gambar yang cantik, yang mempesona, yang merangsang bidadari. Ya, terutama bekali suami dengan agama yang baik. Kemudian si pelakor memanfaatkan kelemahan suami dari sisi emosional dan psikologinya untuk akhirnya dibantu. Dia menjadi tempat komunikasi, dia menjadi tempat curhat. Pelakor bisa memberikan solusi, memberikan arahan. Maka sebelum lari ke sana, carilah konsultan yang bisa membimbing, ya. Family terapi, Anda berdua, tidak Anda dan suami Anda. Kalau memang komunikasi Anda tidak baik, datanglah kepada konsultan rumah tangga dan minta solusi bareng-bareng. Sepakati kalau Anda ingin bareng-bareng bersama membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sampaikan kepada suami Anda, hai suami, kalau kamu siap sungguh-sungguh untuk niat membangun yang baik dalam rumah tangga ini, ayo datang konsultan, datang ke ustadz, datang ke kiai untuk yang paham tentang rumah tangga. Bareng-bareng kita belajar di sana bareng-bareng. Kemudian apa efek dari ketika pelakor itu mensihir, mengatur emosi suami Anda, kemudian memeras ekonomi suami Anda, dan mengambil hati suami Anda? Efeknya juga Anda pasti tahu, Anda akan merasa kesal, sakit hati, jengkel, dan memicu kemarahan di dalam batin Anda, dan bahkan sampai ke perceraian, dan akhirnya Anda bisa berstatus janda. Maka hati-hati, jaga diri Anda dari gangguan pelakor itu dengan cara yaitu tenangkan diri Anda ketika sudah terjadi hubungan perselingkuhan. Turunkan ego, jangan kemudian marah-marah, jangan kemudian berambisi untuk berteriak lantang ke semua orang sehingga mungkin akan menyebabkan kekesalan yang justru menambah di dalam batin suami. Maka tenangkan diri, turunkan ego Anda. Kemudian setidaknya Anda meminta maaf. Maafkan saya suami jika selama ini saya kurang perhatian sama kamu. Maafkan saya kalau sampaikan apa yang kamu inginkan dalam hidup ini, atas kehadiranku dalam hidup. Sampaikan sejujur-jujurnya. Itu yang pertama, tenangkan diri. Wajib tenangkan diri, turunkan ego Anda. Kemudian yang kedua adalah bahagiakan diri. Bahagiakan diri Anda dengan bersenang-senang, artinya dandan yang cantik, masak sesuka Anda punya hobi apa di dalam sebagai jati diri seorang istri. Masak, berdandan, mungkin make up, mungkin senang bikin konten ya yang berhubungan dengan wanita, senang mendidik anak, senang mengajar anak. Nikmati, bahagiakan diri di situ, di hobi Anda itu. Kalau hobi yang gibah gimana? Itu bukan hobi, itu pelarian ya. Hobi itu yang bermanfaat. Anda senang, Anda tidak terbebani. Ya kalau butuh ngomong, silakan ngomongnya ke konsultan. Jangan ngomong ke orang lain yang tidak jelas, yang tidak bisa memberi solusi. Kemudian ikhtiari diri Anda secara spiritual, karena spiritual ini sangat penting. Kalau Anda dekat dengan Allah, maka Allah yang maha
pemberi cinta, Maha pengasih lagi Maha penyayang. Dia akan membantu diri Anda dengan manifestasinya, ya Rahman ya Rahim ya Wadud, yang akan menghadirkan cinta yang bahagia di dalam hidup Anda. Kata Allah pada tasbih Ar-Rahim Akbar, jika ada kelapangan rezeki, jika tidak ada kelapangan rezeki, mulai dari membiritkan asma Ar-Rahim. Ini sudah saya ajarkan di video saya sebelumnya. Silahkan biritkan asma Ar-Rahim, ya Allah, ya Rahman ya Rahim ya Wadud. Kemudian sampaikan kepada Allah atas hubungan Anda agar terjalin hubungan yang sakinah mawaddah warahmah, tidak diganggu oleh orang lain. Itu saja yang saya sampaikan. Koreksi diri Anda, hati-hati dengan pelakon. Dia punya niat jahat, niat bengis yang bisa merusak hubungan rumah tangga Anda. Koreksi diri Anda yang utama dan dekatkan diri pada Allah. Doakan suami Anda, bekali agama yang baik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.